Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, gimana kabarnya? Sehat? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di Irfan Happy Pump Happy Everyday. Hello guys, welcome back to my channel. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they We are a happy farm band. That's you. Nah, teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan buat video yang isinya sharing-sharing mengapa sih gitu ya untuk pemeliharaan ikan itu harus ada tanaman air gitu, teman-teman. Karena di Happy Farm sendiri itu buat tank-tanknya ada tanaman air, terus buat styrofoamnya yang di luar-luar itu pakai tanaman air. Makanya tanaman air ini sangat luar biasa nih khasiatnya, teman-teman gitu. Makanya buat teman-teman semua yang penasaran apa sih fungsinya tanaman air ini, tonton video selengkapnya dan jangan lupa like, subscribe dan komen buat teman-teman bila mana ada pertanyaan. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Kita gaskan aja nih. Yuk. Nah, teman-teman, saya kemarin udah isi air untuk di galon ya, media galon kayak gini nih teman-teman. Nah, yang ini sama saya udah dikasih tanaman teman-teman. Nah, dan yang ini belum. Tuh rencananya kita kasih tanaman seperti ini. Nah, ini pun kemarin kita kuras-kuras karena si styrofoamnya udah lama banget nih teman-teman, udah 6 tahun kayaknya nih. Jadi ada yang rembes-rembes, dua styrofoam yang ini nih rembes-rembes, makanya sama saya dikasih aspal cair aja nih jadi hitam kayak gini. Dan alhamdulillah sekarang mah udah nggak bocor gitu teman-teman. Lagi kuras total karena udah berbulan-bulan tidak dikuras gitu karena saking sibuknya kerja dan banyak sekali tempat media yang saya gunakan gitu. Ini pun di lantai 1 banyak banget nih teman-teman gitu. Nah, ada trik dan tipsnya buat teman-teman biar tidak terlalu capek untuk pemeliharaan ikannya gitu, yaitu menggunakan tanaman air seperti ini teman-teman. Tuh lagi panen tanaman gitu teman-teman, dan airnya pun sampai hijau gini tuh. Ini berbulan-bulan nggak dikuras, nggak disipon, tapi ikan sehat. Ikan sehat. Yaitu tipsnya apa? Pakai tanaman air seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, ada berbagai macam tanaman air gitu. Salah satunya mungkin yang seperti ini. Ini Salvinia molesta atau paku air. Itu tanaman paku air ya. Gitu teman-teman, di sini ada 3 gitu saya pakai tanaman air. Yang ini 1. Terus yang seperti ini teman-teman tuh. Nah, ini namanya Frogbeat Amazon nih teman-teman. Tuh, banyak di saya teman-teman. Frogbeat Amazon. Tuh airnya sampai hijau gini tuh. Tapi aman gitu, ikan sehat karena di sini menggunakan sistem yang alami teman-teman. Jadi dibuat sealami mungkin, ekosistemnya dibuat. Jadi untuk pergantian airnya pun ketika panen aja teman-teman, panen kuras total, ganti air total gitu teman-teman. Dan ada satu lagi,
Nih seperti ini. Saya menggunakan tanaman sirih gading air juga teman-teman tuh. Sirih gading air. Kayak gini teman-teman. Ya selain lebih estetik ya pakai tanaman kita, terus manfaatnya banyak sekali nih teman-teman untuk tanaman air seperti ini. Makanya teman-teman untuk yang outdoor dan indoor pun pakai tanaman air juga gitu ya. Nah bang, kenapa sih harus pakai tanaman air gitu ya? Karena manfaatnya banyak sekali teman-teman. Yang ke satu, tanaman air ini kan punya akar-akarannya. Nah ini tuh bisa tempat sembunyi buaya, karena si gapi itu si gapi itu terkadang dia kanibal kalau dia saat lapar, apalagi untuk jenis albino karena dia rabun. Jadi untuk burayaknya tuh pasti galak dimakan lagi gitu teman-teman. Makanya manfaat ke satu itu yaitu untuk tempat sembunyinya teman-teman gitu. Untuk yang kedua itu dia bisa nyerap amoniak teman-teman gitu. Makanya air sampai kayak gini nih tuh, tapi kan sehat karena si tanaman air ini nyerap amoniaknya teman-teman. Segala penyakit itu dari amoniaknya. Bila mana ada pakan berlebih, itu dia pasti bom amoniak bila tidak disifon atau ganti air atau kuras. Kalau di sini cuman tambah-tambah aja teman-teman, tambah air gitu. Tapi untuk dikuras atau disifon itu berbulan-bulan enggak teman-teman, kecuali saat panen kita kuras total langsung gitu. Karena untuk pembibitan baru seperti itu teman-teman. Yang ketiga, untuk outdoor seperti ini kadang kan panas berlebih gitu ya, dia bisa tahan panas gitu, nahan panas langsung dari sinar matahari. Karena apa, si ikan gapi pun bisa mati kepanasan. Untuk outdoor seperti ini teman-teman, tuh ini di rooftop lantai 3, jadi tidak ada penghalang sama sekali. Apalagi seperti ini tuh nggak ada awan sama sekali. Itu suka panas berlebih dan menyebabkan ikan mati teman-teman gitu. Kita panen sekarang ya. Panen tanamannya untuk yang di galon barusan teman-teman tuh. Kita pindahkan ke galon yang udah diisi air. Nanti juga ini untuk styrofoam dan box rabbit yang ini nanti kita kasih tanaman airnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita starter ulang untuk tempatnya gitu. Ini kemarin diisi air, terus buat hari kedua kita kasih tanaman air biar dia airnya settle dulu. Nanti ketika sudah hari ketiga atau hari keempat itu boleh diisi ikan gitu teman-teman ya, karena takutnya masih ada amonia atau zat besinya atau apalah gitu di dalam air meskipun bening seperti ini gitu teman-teman. Kecuali emang ketika di tempat kalian cek pH bagus, TDS dan lain-lainnya bagus, ya mau langsung diisi ikan juga aman teman-teman gitu. Tuh kayak gitu doang teman-teman. Selain apa ya, manfaatnya banyak. Terus di media kita breeding pun lebih estetik gitu teman-teman, enaklah dipandang gitu ya. Semua tempat kita isi tanaman air gitu teman-teman. Ini mau outdoor mau indoor pun apa ya, sangat direkomendasikan untuk menggunakan tanaman air. Tapi kalau indoor itu bagusnya sirih gading gitu. Tapi untuk outdoor seperti ini aja teman-teman, Rockbait Amazon dan ini juga gitu.
Nah, buat teman-teman semua, khususnya yang ada di Bandung gitu ya, kalau misalkan pengen tanaman air ini, boleh gratis datang aja ke rumah atau ke Happy Farm ya, main ya. Sekalian silaturahmi, sharing-sharing boleh gitu. Terus pengen tanaman airnya bang, boleh. Itu gratis, cukup komen-komen aja di videonya, nanti datang aja langsung ke sini. Terus yang luar kota gimana bang? Yang luar kota itu boleh nanti dikirimin via Jasper aja ya, dikirim, cukup komen aja nanti jadi tahu siapa yang harus dikirim nih gitu ya, kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan untuk video ini teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang pengen mulai breeding gapi nih. Mudah-mudahan tips ini untuk semuanya bisa digunakan atau treatment yang sama seperti ini, dan semoga berhasil breedingnya gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video ini, saya akhiri. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Bila mana ada pertanyaan atau yang pengen tanaman air seperti ini teman-teman ya, banyak banget saya gratis, sok ambil ke rumah gitu ya teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, sehat-sehat selalu buat semuanya. Thanks for Happy Farm, happy everyday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman sahabat Gapi semua seluruh Indonesia dan khususnya seluruh Gapi di Bandung. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Khususnya saya Irfan Happy Farm Bandung, barangkali ada salah-salah kata selama ini atau misalkan dari segi pelayanan saya yang kurang memuaskan buat teman-teman semua, saya ucapkan minal aidin wal faidin. Dan saya doakan selalu untuk teman-teman semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat selalu ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian, Happy Farm,